Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Tamarin. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Sangkuriang. Sebelumnya, jangan lupa like dan komen di bawah ini. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunannya menggelinding keluar rumah. Ah, benangku, jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambil benang tenunku, kalau ia perempuan, akan kuangkat sebagai saudara. Kalau laki-laki, ia akan menjadi suamiku. Tiba-tiba, datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata, Si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu mencari hati Kijang. Sangkuriang pun berangkat ke hutan ditemani Si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah, lalu memanah Si Tumang, sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil hati Si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi pun tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati seekor kijang. Akhirnya Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati Si Tumang. Betapa murkanya Dayang Sumbi, tanpa sadar ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sangkuriang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkannya kecantikan abadi. Tahun berganti tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sangkuriang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sangkuriang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuatkan sampan yang besar. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar. Sangkuriang menyanggupinya. Akhirnya, Sangkuriang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik. Ia meminta perempuan desa menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok. Karena mengira fajar telah datang, para makhluk gaib yang datang membantu Sangkuriang pun ketakutan. Sangkuriang sangat kesal. Usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya. Akibatnya, terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang juga telah jadi pun ia tendang, sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Baik teman-teman, pesan moral dari dongeng Tangkuban Perahu, cerita rakyat Indonesia Sangkuriang adalah janganlah berbohong dan menipu untuk kepentingan diri sendiri.
Selain itu, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yeay, akhirnya telah selesai juga aku bercerita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan ceritaku ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.